Udah Hmm, akhir bulan ya, Pak. iya, udah akhir bulan. Oke, selamat siang Pak Dwi. Sambil nunggu yang lain, saya udah record. Nanti recordnya ini saya akan uploadkan ke YouTube. Jadi banyak yang mau dibahas di siang hari ini tanggal 31 Juli ya. Udah akhir bulan. Saya harap penutupan akhir bulan Juli ini teman-teman semuanya kabarnya baik-baik, sehat, dan juga hasil tradingnya bagus ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan dari Pak Asya Idul Adri dan Pak Iqbal ya. Dua pertanyaan. Nah, sebelumnya saya tunjukin dulu trade saya terakhir di call ya sebelum GBP Australian Dollar ada take profit. Sebenarnya trading itu nggak semuanya ataupun nggak 100% tentang profit. Ada kalanya namanya kena stop loss. Di sini adalah Discord ya, Discord saya, grup Discord lama saya, udah lama banget saya buat ini. Hmm, udah lama banget ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ataupun mau join, saya lupa linknya nanti saya buatin atau share kan. Jadi kayaknya ini sebentar. Maaf, tadi ada telepon. Jadi grup Discord saya itu udah lama banget ya, udah lama saya buat ini. Jadi kalau teman-teman mau gabung di Telegram oke, di sini juga oke ya. Nah, ini dia goal saya kena stop loss ya, yaitu saya entry-nya yesterday tanggal 30 hari Selasa jam sesinya Asia setengah 9 pagi ya di sini. Ambil posisi sell, ambil pendek aja ya, lebih ke intraday, lupanya kena stop loss di jam sesinya London ya di sini. Lalu tadi saya cek ada news ya, efeknya news. Lalu kemarin saya ada sharekan GBP Australian Dollar dan saya udah take profit tadi pagi ya di sini. Nah, untuk USD Kanada ini saya ambil spekulasi sell berdasarkan higher time frame-nya dari daily ya, udah ke harga genap di sekitaran 1.38600, beberapa kali harga sideways, dan juga nanti di hari Jumat ada newsnya Kanada. Bentar. Oke, maaf ada telepon. Aduh, jadi banyak gangguan ya. Di sini saya ambilnya berdasarkan dari daily, lalu close candle H1-nya lumayan bearish ya di sini. Ini adalah screenshot dari TradingView. Nah, lebih jelasnya langsung aja kita cek di TradingView. Nah, ini di sini ini adalah sebelah kiri adalah daily ya. Close candle daily yaitu sekitaran 13 jam lagi. Jika kalau close candle-nya full bearish candle seperti ini setelah candle indecision yaitu tanggal 30 semalam, maka ada maka ada potensi turun lebih dalam. Nah, bisa dicek ya di sebelah kiri sini, yaitu kemarin di tanggal 31 Oktober tahun lalu di area-area ini lumayan bagus ya. Ada penurunan yang signifikan ya. Nampak kemarin di tanggal 17 April kemarin bulan 4 pertengahan ada penurunan. Nah, sama juga harga kembali ke harga sekarang yaitu di sekitaran 1.38600. Nah, ini adalah daily ya. Lalu di time frame H1, saya entry sell-nya memang lebih ke spekulasi, di mana trennya sebenarnya H1 ataupun H4 masih trennya bullish.
Nah, seperti ini biasanya saya hanya menggunakan lot kecil 001 bahkan maksimal 003. Dengan stop loss kurang lebih sekitaran 35 pip, berarti setara kalau 0,03 kita bisa hitung-hitungan satu lotnya 0,01 lotnya itu setara 3,5 dolar. Jadi kalau 0,03 potensi loss-nya itu setara kurang lebih hampir 10 ataupun 11 dolar. Gitu dia. Ini resiko, tentang resiko. Tapi kalau misalnya kalau mampu nge-breakout swing higher low di H1 di bawah sini ya. Ini adalah swing higher low di H1 di sekitaran harga 1.38 sekian ya. Misalnya harga nantinya news USD Kanada membreak out swing higher low ini ataupun yang di bawah sini, maka ini akan menjadi potensi swing trade. Karena berdasarkan harga sekarang udah di atas. Lalu kita pindah di time frame H4 aja. Jadi potensi akan menuju ke swing trade. Jadi ini adalah swing trade yang bisa akan berjalan bukan satu hari aja, kemungkinan bisa sampai minggu depan ataupun 2 mingguan. Ini dia untuk USD Kanada. Nah, seperti kemarin saya ada bagiin, yaitu di GBP Australian Dollar, yaitu saya sukanya trade-nya swing trade. Karena berdasarkan dari higher time frame. Nah, contohnya di sini. Kemarin yaitu di akhir ataupun di awal Juli kemarin, saya ambil buy. Dan tadi entry buy lagi semalam. Kemarin di tanggal 29 atau 30. Nah, ini dia harga udah lumayan tinggi ataupun udah mendekati ke supply di sekitar harga 1.98.850. Nah, untuk GBP Australian Dollar, jadi bagi teman-teman kalau mau nge-buy, jangan target terlalu jauh, boleh ke week yang ini di sekitaran 1.98.100 kurang lebih seperti itu. Apakah boleh cari sell? Boleh-boleh saja. Kembali lagi ke preferensi masing-masing ataupun gaya ataupun trading style masing-masing. Jadi trennya ini sebenarnya masih tren bullish, jadi lebih ke counter trend. Nah, lalu saya bahas tentang gold. Ya, gold sebelum saya jawab di dua pertanyaannya. Nah, tadi kemarin saya kena stop loss di area sini, saya tunjukin. Nah, ini dia, yaitu di sekitaran harga berapa ya, saya lupa. Ini dia. Saya sell-nya di sekitaran 2.379 dengan stop loss di atas zona tersebut. Nah, lalu lupanya saat news, ada news jam 9 atau jam 10 malam, tanggal 30 semalam ya, Selasa, ada membuat kenaikan. Nah, nantinya hari Jumat ada news NFP, saya fokus mau cari peluang sell di area sini. Maka saya udah set alert di sini. Karena di sini adalah zona supply-nya di time frame H1 ataupun di time frame H4 dengan target ya saya nggak mau terlalu jauh dulu, mungkin bisa saja cari sell di area sini, kurang lebih area sekitar harga 2.300 ataupun 2.400. Jadi kalau mau swing lebih jauh, saya mungkin akan set close pulse ya, set BOP. Jadi biarin aja market sideways di area sini. Ini untuk gold. Oke, itu saja analisa market dan juga udah bahas USD Kanada. Di sini ada Bu Bibi dan siapa ini ya? Only one, only satu. Crypto dan apa ya? Oke. Pertanyaan aja di sini ada dari Pak Adli. Saya baca dulu ya. Misalnya tren turun, ada POI, area bagus untuk entry di H4 dan H1. Tapi zona tersebut di area berbeda. Apakah Pak Erik lebih utama ambil zona yang H4 atau H1? Oke, pertanyaan yang bagus. Kembali lagi dengan harga saat itu juga, Pak. Contohnya, saya tunjukin ya. Di market yaitu kemarin, saya agak dapat entry-nya. Ini dia. Sebentar, maaf. Bukan di time frame H1. Nah, ini dia. Ini di time frame H4 dulu kita markingkan. Tren penurunan. Ini area berarti cari sell. Cari sell di area
supply. Lalu itu adalah supply-nya di H4. Lalu kita pindah ke time frame H1. Di time frame H1 malah lebih nampak di supply-nya di H1 itu ada di sini, tengah ini juga ada ya. Tengah ini juga ada. Lalu di sini support yang menjadi resistan. Oke, lalu kita pindahin lagi di area sini. Ini adalah zona demand H1 ataupun di H4 tadi yang terbreakout. Ini dia. Oke, jadi di sini supply H4. Saya tulis salah. Di sini zona yang di H1 ya, zona H1, yang ini zona H1. Pertanyaannya Pak Aisyah Idul, lebih utama ambil zona H4 atau H1? Nah, untuk pemilihan time frame, dua-duanya bagus, tergantung gaya tradingnya Pak Adri. Kalau saya lebih ke intraday swing, saya ambil dua-duanya. Lalu saya entry-nya berdasarkan di H1 karena untuk memperkecil resiko satu. Tetapi saya juga tetap mengambil zona supply ataupun zona di H4. Nah, lalu kembali lagi harga saat itu di mana? Harganya dekat ke zona H1, saya akan fokus ke zona H1. Contohnya, ini dia. Ini H4 ya, supply H4, ini zona support resistan. Contohnya, harga sekarang lagi di sini. Oke, saya akan fokus ke zona yang terdekat dengan harga saat itu, yaitu di sini. Makanya kemarin saya set alert di area sini, maka saya nggak ambil entrian ataupun nggak dapat entrian sell di Euro USD. Rupanya harga hanya respect ataupun reject di area sini. Maka biasanya saya ambil yaitu di zona H1 ini, Pak. Nah, jika kalau mampu nge-breakout, maka next zona tunggu ataupun area bagus untuk entry ataupun POI yaitu di zona ini. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya Pak Adri tadi, yaitu saya akan nunggu di sini. Lupanya harga agak kesampaian, sempat sideways di sini, ya di time frame H1 bisa nampak jelas. Harga sempat sideways di area sini, ya, dan langsung ngedrop. Ini kalau nggak salah di Senin pagi, tanggal 29 jam 11, jam 10 udah ngedrop. Nah, saya waktu tunggunya di agak atasan sini. Nah, jadi seperti ini kasusnya, seperti ini. Gimana saya nunggunya di area sini, maka saya agak entry di harga ataupun di market tersebut. Nah, kalau jika ada teman-teman yang sell di sini, ya pastinya udah take profit ya. Di sini adalah demand, kurang lebih itu dia. Jadi kesimpulannya, saya akan nunggu di zona yang terdekat dengan harga saat itu. Contohnya di sini harga terdekat untuk sell yaitu di mana? Yaitu di sini, itu dia, yaitu di H1. Supply-nya H1. Apakah saya akan nunggu juga di supply-nya H4? Jawabannya iya. Tetapi supply di H4 masih di atas sini. Ya, supply di H4 di sini. Tetapi harga sekarang lagi dekat ke supply-nya H1. Jadi kalau misalnya supply H1 ini gagal, reject, malah yang ada kenaikan, maka daerah ini nggak diambil. Saya akan nunggu zona berikutnya, yaitu di sini, untuk cari peluang entrian sell. Ini dia. Gitu. Oke, lalu bentar. Ini saya hapus-hapus dulu. Oke, lalu pertanyaan dari Pak Iqbal. Kemarin DM ke saya. Siang Pak Erik, mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin bertanya terkait swing trade. Apakah apabila analisa secara garis besar di time frame daily H4 H1, kemudian ketiga time frame tersebut menunjukkannya arah yang sama, secara otomatis kita akan follow the trend agar mendapat risk to reward yang besar. Pertanyaannya saya, apakah kemungkinan
untuk entry di M1, SL di M1, tapi TP-nya di daily untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko? Jawabannya iya. Tetapi mengingat semakin kecil jarak stop loss, kita entry lah di time frame kecil, yaitu di time frame M1, itu hitungannya udah scalpingan, maka faktor risiko jarak stop loss-nya pasti kecil. Seperti biasa, trading itu semua tentang probabilitas, maka semakin kecil jarak stop loss akan semakin mudah terkena stop loss ketimbang take profit. Itu dia. Nah, kalau untuk analisanya semuanya searah, apakah akan menjadi swing banyak? Contohnya, kemarin saya ambil buy di GBP Australian Dollar. Ini dia, GBP Australian Dollar. Ini di time frame H4. Sebentar, maaf. Trennya kenaikannya di sini. Kita ambil aja dari time frame besarnya, dari daily. Ini dia. Ini kemarin saya udah bahas lumayan lama ya. Waktu itu di awal Juli ini kalau nggak salah pernah saya buatin di video analisa weekly, di mana target di sini ya. Waktu itu di sini di mana harga tren turun kembali ke zona demand, lalu harga kembali ke area sini, saya sudah mencari peluang entryan buy. Nah, bisa dilihat saat kapan H4-nya menjadi tren penurunan, menjadi tren kenaikan, yaitu saat swing low high H4 ini, yaitu penurunan di low high H4 ini menjadi tren kenaikan. Yaitu kita bisa makinkan di mana itu sebuah swing low high. Ini dia, swing low high yang ke breakout. Ini dia, swing low high ke breakout ya. Lalu kita bisa lihat kalau di time frame H1, yaitu di mana? Di time frame H1 yaitu di sini. Sebentar, ini low high H4, low high-nya H1 di area sini. Sebentar, ini low H1. Oke. Lalu harga bergerak naik ya di sini. Tetapi dari swing ini harga gagal membuat harga penurunan. Ya, seharusnya melanjutkan tren penurunannya, membreak swing low ini. Rupanya harga ketahan beberapa kali di area ini. Nah, ini ada beberapa kali, ataupun saya ada markingkan beberapa zona demand. Ini dia. Nah, ini terbreakout, berarti H1-nya udah menjadi tren bullish setelah di sini. Ya, ini dia. Lalu ada membuat swing high H1, yaitu high ini udah lebih tinggi daripada low high H1, bahkan melebihi dari low high di H4. Nah, ini udah petanda dari tren bullish. Ya, ini di time frame H1 ya. Kalau kita lihat dari M1 kayaknya nggak dapat ya. Karena udah saking terlalu lama. Saya coba dari M15. Di M15, nah kalau di M15 lagi, semakin kecil semakin kecil time frame, akan semakin struktur marketnya akan semakin banyak. Ya, ini bisa udah nampak jelas banget. Kebetulan saya pakainya tablet, jadi layarnya kecil kali ya. Dari sini aja di M15 ataupun di M5 ke bawah di sini nampak ini penurunan, di mana di sini sudah ke breakout. Nah, ini ke breakout membuat swing high yang lebih tinggi. High ini udah lebih tinggi daripada swing low high ini. Harga kembali, nah, lalu udah menjadi kenaikan. Itu dia. Apakah akan menjadi swing trade? Contohnya, harga kembali ke sini. Harga kembali ke area demand di bawah sini. Kalau biasanya di M15 seperti ini saya ambil buy, saya nggak mau terlalu jauh banget, mungkin di area sini aja. Itu dia dengan risk to reward seperti ini. Nah, jadi kalau ada kelanjutannya kenaikan, ya maka ada potensi re-entry buy seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau semakin kecil time frame, otomatis zonanya akan semakin kecil. Otomatis jarak stop loss-nya akan semakin
kecil juga. Contohnya ambil buy di sini, ya, kembali ke demand yaitu di bawah sini, stop loss di sini. Tetapi kalau TP-nya langsung ke daily sebenarnya agak sulit karena saya belum pernah entry-nya di time frame rendah, biasanya M30 ataupun di H1 target ke daily pernah, tetapi nggak pernah saya entry-nya seperti ini, nggak pernah. Nah ini dengan risk to reward nggak perlu sampai jauh banget ke sini ya, kita anggap aja seperti di sini, ini udah dapat risk to reward yang udah sangat ekstrim banget. Nah itu dia. Nah tetapi ada lagi banyak media sosial ataupun di Instagram ataupun di YouTube, bahkan mereka tunjukinnya ekstrim banget dengan langsung risk to reward rasio yang besar banget sampai ke high ini. Dengan risk to reward kita bisa lihat ini udah 20-an. Nah, dengan stop loss yang kecil tadi di M15 kita bisa melihat, sebentar saya tunjukin, hanya sekitaran 30 pip ya, itu dia. Ini enggak seperti itu. Nanti saya tunjukin buat Pak siapa? Pak Iqbal, trade saya di GBP Australian Dollar enggak seperti itu. Trade saya ya ambilnya di H1 M30 yaitu di area sini. Saya tunjukin aja sekarang, saya coba lihat masih ada enggak ya. Ambil posisi long saya yang belum saya hapus. Nah ini dia. Itu dia. Kena stop loss ya. Ini kena BOP atau kena stop loss saya lupa. Ini kena stop loss, ini kena stop loss, ini kena TP. Nah ini dia. Trade saya yang swing, di mana saya ambilnya berdasarkan H1 saja. Dengan target sama, yaitu di swing daily-nya. Kurang lebih sekitaran 80 pips. Lalu saya ada sell lagi, buy lagi di sini dengan stop loss yang sama, kurang lebih 50 pip. Di sini saya ambil buy lagi, ya di sini kurang lebih ini saya kena BOP. Ini saya kena BOP. Di sini saya ambil buy, target kemarin kena BOP. Lalu di sini di entry buy, saya ambilnya scalpingan, take profit. Lalu yang di sini juga ada, saya ambil buy belum buat. Ini dia. Enggak, yang ini saya agak ambil buy. Ini saya udah analisakan, tetapi waktu itu udah jam agak malaman ya, jam 9 saya agak ambil buy. Yang ini ada, itu dia. Nah, kita bisa lihat nggak seperti itu. Nggak mungkin trade-nya ambil buy dengan stop loss kecil, langsung targetnya bisa maksimal seperti itu. Dia. Oke, kita cek dulu untuk USD CAD gimana, kayaknya bakalan sideways. Nah, itu dia. Ini biarin aja marketnya. Nampaknya akan sideways. Ini saya dengan spekulasi sell, udah hitung-hitungan, kurang lebih hampir 10-11 dolar. Oke, ini udah rame. Ada Bu Dwi, ada Pak Dwi juga, ada Pak Anfa. Oke, itu saja pertanyaan dari Pak Adri dan Pak Iqbal udah saya jawab. Jadi saya agak ambil dari M1. Jadi kalau saya entry-nya M1, saya lebih ke fokusnya scalpingan, nggak sampai ke swing. Kalau saya swing, saya seperti ini, contohnya di USD Kanada, saya ambilnya di H1 saja, lalu targetnya saya baru buat ke daily, kayak gitu. Ini pun lebih ke spekulasi. Jadi kalau misalnya di time frame H4 tadi, kalau mampu nge-breakout swing yang di sini, maka ada potensi turun. Tetapi kalau misalnya gagal nge-breakout, maka USD Kanada ini masih kuat bullish. Maka stop loss saya di sini. Ya, ini lebih ke spekulasi sih. Jadi ya. Oke, itu saja. Saya sapa lagi, itu dia. Teman-teman mau bertanya silakan. Sebelum saya ini udah sekitaran setengah jam. Itu dia trade saya. Terakhir saya kena stop loss di call ya. Jadi nanti hari Jumat ada news NFT ya, di mana akan pastinya membuat pasar dolar akan bergerak volatil.
Nah, contohnya di sini ini analisa di minggu-minggu lalu ya. Nampak market sideways. Nah, ini dia. Naik, fill imbalance, tertahan di zona support sebelumnya menjadi resistan, lalu turun. Dolarnya tadi malam ada news di sekitaran jam 10 malam, di mana sentimen negatif, maka goalnya ada penurunan. Itu dia. Ya, ini dia. DXY. Jadi analisa masih sama ya, berlaku untuk dari minggu lalu. Ini udah. Kemungkinan jika ada potensi ngejar ke bawah sini. Tetapi nantinya saat news di NFT bisa saja harga ini udah ke bawah. Karena kita tahu di bawah ini yang balok biru itu adalah demand di time frame besarnya. Kemungkinan jika udah kemari maka dan kembali kenaikan bisa juga. Itu dia. Maka ya ini dia demand di time frame besarnya ya. Ya, maka kalau bisanya kalau sentimen positif untuk DXY ya maka di call akan turun. Ini saya masih wait and see dulu untuk DXY ataupun apa ya dolar ya, ini dia. Jadi trennya masih tren bearish. Ini masih tren bearish. Ya, yang membuat saya bingung, dolarnya ini melemah ya, nampak ini penurunan, tetapi kalau kita lihat di euro USD juga sama. Ini juga penurunan, itu dia. Ya, ini saya nggak ada ambil posisi buy. Nggak ada ambil posisi sell. Berarti ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa udah cukup sekitaran setengah jam ya, biar nggak kepanjangan nanti videonya. Kalau nggak nanti teman-teman bosan nontonnya. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya untuk ikut streaming kali ini. Seperti biasa, video recordnya ini saya akan uploadkan ke YouTube. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak.